satu lagi dari Innova. Yang pertama tadi kita udah bahas Innova Reborn diesel, dan ini adalah Innova Zenic bensin. Nah, pada tahun 2022 Innova terbaru keluar. Model dan tampilannya seperti ini. Kalau Bapak sama Ibu lihat, boleh perhatiin nih. Dari bagian depannya dia sudah menggunakan lampu LED. Kemudian di bagian grill depannya berbeda dengan model yang Innova Reborn yang sebelumnya. Tampilan ini membedakan antara tipe Reborn dan juga tipe Zenic ya. Kalau untuk tipe Reborn itu modelnya itu masih model lama, tapi sekarang berubah. Harganya kalau Innova Reborn yang tadi di sana itu harganya itu di 437, sedangkan yang Innova Zenic ini di harga 436 juta. Kurang lebih kisaran 1 jutaan untuk selisihnya. Tampilan di bagian depan sangat keren, bagian sampingnya juga mirip-mirip. Nah, di bagian belakang ini ada yang berbeda. Untuk bagian belakangnya ada tulisan Zenic di bagian bawah sini. Dan di bagian samping yang lainnya itu nggak ada tulisan tipe G, tipe V, ataupun tipe hybrid. Nah, untuk tipe Zenic ini ada dua varian. Ada versi G hybrid, ada juga G bensin. Untuk tipe G bensin harganya mirip dengan Innova Zenic ini, Innova Reborn ini. Harganya yang ini 437, yang ini 436. Kalau yang tipe varian hybrid dia harganya selisih kurang lebih lumayan banyak. Dia sampai di angka 480 jutaan. Jadi harganya selisih 50 juta dengan yang tipe bensin. Sudah ada kamera mundur di bagian belakang. Kita coba lihat dulu di bagian depannya seperti apa. Tampilannya memang keunggulan pada Innova Reborn atau Innova Zenic ini. Nah, Bapak sama Ibu lihat di bagian sininya sudah ada fingerprint. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu mau buka di bagian dalamnya, ini tuh sudah ada tampilan yang sangat keren. Nah, kita lihat di bagian samping sebelah kiri ya, karena biar lebih terang. Untuk tampilan di bagian Innova Reborn ini memang sangat berbeda. Innova Zenic ini sangat berbeda dengan Innova Zenic dan ataupun Innova Reborn. Nah, kalau Zenic ini tampilannya di sini udah ada coklat-coklatnya kayak gini. Ini untuk varian yang tipe G-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian dalam, ini sudah ada tampilan seperti ini. Jadi dia itu bisa nyimpan sesuatu ataupun cup ya, untuk mendinginkan di bagian sini. Airbagnya juga ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Kemudian layarnya dia sudah di bagian atas. Tapi kalau yang tadi si Innova Zenic memang masih tengkurap kayak gini ya. Kalau ini udah berdiri. Kemudian di bagian AC-nya, kalau yang tadi diputer-puter cetrek kayak menggunakan kompor gas, yang sekarang sudah menggunakan tombol. Seperti ini tombolnya. Nah, ya, atasnya juga masih menggunakan lampu warna kuning sama dengan Innova Zenic Reborn tipe G juga. Dan untuk bagasi ataupun dashboard ada di bagian depan ini. Sedangkan untuk tipe yang Reborn dia masih menggunakan rem tangan. Nah, kalau yang ini dia sudah electric power brake. Jadi electric handbrake elektrik ini hanya ada di tipe Zenic. Kalau yang di tipe Reborn dia belum ada. Jadi kalau secara tampilannya Bapak sama Ibu boleh kita lihat dulu seperti ini. Sebentar biar kelihatan semua. Aku coba buka ya. Kalau tampilannya seperti apa sih sebenarnya si Innova Zenic ini kalau dibandingkan dengan Innova Reborn ya. Wow. Nah, ini ada keunggulan dan kekurangan dari Innova Zenic. Yang pertama, keunggulannya dia sudah menggunakan nih, lihat tampilannya dia sudah sangat keren. Dia sudah tanpa ini ya, rem tangan. Dia sudah electric power brake ya. Jadi kalau misalkan rem tangannya yang tadi manual, sekarang sudah elektrik di bagian depan sini. Transmisinya sudah di atas seperti ini dan sudah menggunakan start stop engine button. Nah, ini yang membuat si Zenic ini jadi lebih keren. Dia udah electric start stop engine. Di belakangnya, kalau yang tadi si Reborn tuh di atas sini ya. Nah, yang sekarang kalau yang si Zenic tipe G, dia masih menggunakan tombol yang tipe Zenic ini udah kayak gini. Jadi lebih keren, ada pengaturannya di bagian bawah dan bisa nge-charging, dia Type C.
udah Type C semua. Jadi memang lebih oke sih sebetulnya kalau untuk bagian interiornya. Tapi kalau untuk luas itu mirip-mirip ya, karena tapi yang ini agak lebih tinggi dibanding sama yang Zenik. Karena dibanding sama Ribbon, kalau Zenik ini lebih tinggi atasnya karena di bagian sininya nggak ada roda ke belakang, dan ini adalah penggerak roda depan. Dan di bagian belakang, kalau misalkan Bapak sama Ibu lihat, di bagian belakang ini bisa rata tengah. Misalkan Bapak sama Ibu mudik, ini tuh bisa rata tengah kayak gini. Kita coba lihat ya. Ini aku coba kan kelihatannya kayak gini ya, kayak nggak rata. Ini tuh bisa rata. Jadi kalau misalnya mau diratain, ini tinggal diangkat, digeser. Begitupun yang bagian sampingnya. Kita coba ratain dulu di bagian samping sini ya. Nah, Bapak sama Ibu bisa lihat untuk bagasi yang Ribbon memang ke samping ya, ke bagian sini, klek gitu. Kalau yang si Zenik dia lurus rata tengah. Jadi kalau misalkan untuk bagasi, harusnya yang si Ribbon ini lebih lega. Dia bisa muat lagi ditambah sininya lega rata tengah. Gitu. Untuk bagian interiornya. Sedangkan kalau yang si Ribbon itu ke samping, jadi agak lebih sempit sebetulnya kalau yang Ribbon. Tapi kalau yang si Zenik ini keunggulannya lebih luas. Nah, keunggulan dari Innova Zenik ini, dia juga sudah menggunakan tombol yang power elektrik ya dari sana. Jadi dia udah start stop engine. Nah, tampilannya kayak gini. Kalau Bapak sama Ibu lihat di bagian belakang itu, nah itu tuh bagian AC belakang. Di depan ini ada AC lagi. Sebetulnya di Zenik juga ada, di Ribbon juga ada. Tapi atapnya ini agak ini ya, di tengah-tengah kalau yang Ribbon. Kalau ini di samping. Lebih elegan mungkin ya kalau yang ini. Dan ini tampilannya ada warna coklat-coklat gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak sama Ibu perhatiin di bagian depannya juga ini berbeda banget. Yang ini tampilannya ada di bagian atas gini. Nah, di sini juga sudah ada tombol seperti ini untuk membuka dan menyimpan sesuatu. Dan oh iya lupa, di sini tuh dia udah elektrik semua ya. Jadi kalau misalkan Bapak sama Ibu naik dan turunkan power window, dia itu bisa elektrik semua. Sampai di bagian belakang udah elektrik, bagian sini udah elektrik. Dan kalau misalkan Bapak sama Ibu menggunakan tipe yang bensin, dia konsumsi bahan bakarnya hemat juga seperti Innova Ribbon. Jadi rata-rata kalau konsumsi bahan bakar yang dulu si bensin ini, dia menggunakan konsumsi bahan bakar di kisaran 8 sampai 12. Kalau sekarang 12 sampai 15 km per liter dia bisa. Si Zenik yang sekarang ya, Zenik bensin. Yang keunggulan dari Zenik itu yang sekarang tampilannya udah oke, interiornya sama lega ya di luas bagian kabinnya. Sama tampilannya sudah menggunakan lampu LED dan juga udah start stop engine button. Kemudian di bagian depannya modelnya ganteng. Kayak gini ya, ganteng kayak gini. Nah, si Ribbon ini, si Zenik ini ada dua model, ada yang tipe bensin sama Innova Zenik Hybrid. Jadi keduanya Bapak sama Ibu bisa memilih untuk ngambil Innova yang Ribbon atau Innova Zenik. Nah, secara keunggulan si Innova Zenik ini dia sudah menggunakan CC satu, dia luas kabinnya lega, yang kedua interiornya ganteng, yang ketiga dia tampilannya sudah baru dan sudah menggunakan lampu LED. Udah start stop engine juga. Jadi ada 5 keunggulan. Tapi kekurangannya pertama, velgnya dia masih menggunakan velg 16. Kalau yang si Ribbon dia menggunakan two tone color 2 warna. Kalau yang ini masih satu warna. Dia masih menggunakan velg 16 tapi satu warna silver doang. Yang kedua, mesinnya masih menggunakan 2000 cc bensin. Kalau yang ini 2400 cc, tapi konsumsi bahan bakar mirip-mirip. Yang ini menggunakan diesel, itu sebetulnya Pertamina Dex itu harganya 16.000. Kalau Pertamax Turbo harganya juga 13 sampai 15.000. Tapi yang paling hemat dia bisa pakai Pertalite, harganya 10.000. Yang ini bisa pakai Biosolar, harganya 6.800. Dua-duanya harus pakai barcode subsidi dari pemerintah.
Kemudian kalau yang Innova Zenic ini dia memang secara spion belum elektrik, yang ini juga belum elektrik, tapi dia penggerak roda depan. Yang si Innova Zenic ini, Innova Reborn ini penggerak roda belakang. Kemudian dari selain CC penggerak roda depan, si maintenance-nya sama, dia sama-sama menggunakan free service selama 3 tahun, yang ini juga 3 tahun, dan juga gratis spare part selama 3 tahun. Oli juga gratis dua-duanya. Tapi yang ini sudah ada GPS-nya, yang ini belum. Gitu. Kalau yang ini bisa dicek di TINTouch untuk ngecek GPS selama 3 tahun gratis, yang ini belum ada. Dua-duanya sudah dilengkapi dengan Astra Watch selama 5 tahun gratis biaya emergency kalau misalkan mogok ataupun ban bocor ataupun hal-hal yang lain seperti overheat, yang lain-lain juga bisa dibantu sama Astra Auto 2000. Nah, untuk harganya ini 436, ini 437. Harganya mirip-mirip, diskonnya mirip-mirip, angkanya Bapak sama Ibu harganya kurang lebih di kisaran 400 jutaan sudah bisa membawa Innova Zenic bensin atau Innova Reborn diesel. Keduanya sangat unggul di jalanan. Kalau misalkan saran dari Ilham, kalau misalnya Bapak sama Ibu pembeli dengan biasa digunakan untuk di dalam kota, aku saranin pakai Innova Zenic. Tapi kalau untuk sering luar kota, aku saranin pakai Reborn. Yang ini tangguh, cc-nya 2400 cc, tenaganya bandel, harga jualnya oke. Yang ini konsumsi bahan bakarnya hemat dan dia penggerak roda depan sangat nyaman. Dan sangat ringan untuk pakaian steeringnya. Power steeringnya dia sudah menggunakan electric power steering. Kalau yang ini menggunakan power steering menggunakan hidrolik, jadi agak keras atau agak berat. Kalau yang ini sudah ringan. Nah, sekian dari Ilham. Buat Bapak sama Ibu yang mau membeli mobil baru, silahkan datang langsung ke Toyota Auto 2000 Kalimalang. Bertemu langsung bersama Ilham di sini. Buat Bapak sama Ibu, bisa langsung hubungi Ilham di 081224814818 atau datang langsung ke Jalan Raya Tarum Barat nomor 45 di Jakarta Timur. Bapak sama Ibu boleh hubungi Ilham di 081224814418 dan Ilham pamit undur diri and see you next time. Bye bye.